Sudut pandang kali ini akan membahas tentang konten saudari Kumaila, yang mempersoalkan kisah dalam Al-Quran tentang pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Seperti kita tahu, Kumaila fokus pada konten-konten yang memojokkan Islam, meragukan Quran dan sendi-sendi keislaman lainnya misal para nabi, malaikat, dan lain-lain. Cuplikannya sebagai berikut. Pernah dengar gak ada cerita seorang nabi bunuh anak kecil? Padahal anak kecilnya gak salah apa-apa. Nah, mungkin kamu pernah dengar nih cerita tentang Nabi Khidir yang pernah jadi mentornya Nabi Musa. Kisah ini diabadikan di Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 60-86. Kedua, soal bunuh anak kecil. Kata Nabi Khidir, aku bunuh anak kecil itu karena kedua orang tuanya adalah orang soleh. Dan aku khawatir anak itu akan bikin orang tuanya jadi kafir dan zalim. Nah, di sini beneran nih Nabi Khidir alasannya pakai diksi khawatir. Fakhashina, aku khawatir atau cemas gitu. Bukan pakai alasan aku tahu gitu. Aku tahu anak itu bakal bikin orang tuanya kafir, bukan gitu ya. Tapi aku cemas anak itu akan bikin orang tuanya jadi kafir. Dan katanya Tuhan bakal ngasih lagi anak buat mereka, anak yang baik dan penyayang. Yang kedua soal bunuh anak kecil. Nah, ini paling aneh seaneh-anehnya. Dan alasan Nabi Khidir nggak bisa menjustifikasi perbuatannya. Bayangin ada bapak-bapak yang katanya bisa lihat masa depan, terus dia bertindak aneh, dia bunuh anak kecil karena takut bikin orang tuanya yang salah jadi zalim. Nah, anak itu belum ngelakuin kesalahan apa-apa, cuma dikhawatirkan akan berbuat salah. Dikhawatirkan jadi orang jahat. Kita nggak bisa loh membuktikan apa yang dia ketahui tentang masa depan itu benar adanya dan itu pasti yang akan terjadi. Intinya adalah, Kumaila tidak mempercayai kisah Nabi Khidir, baik sebagian atau keseluruhannya. Saya tidak akan membahas Kumaila secara personal atau menyerangnya. Hanya fokus pada pendapatnya saja. Sekarang, mari kita lihat sebuah kisah yang lain dan silahkan Sohib simpulkan sendiri korelasi antara keduanya. Ini adalah Henry Tandy, seorang tentara Inggris yang ikut Perang Dunia Pertama. Kisahnya adalah sebagai berikut. Akhir Perang Dunia Pertama, tentara Jerman mundur karena gempuran tentara Inggris. Pada pertempuran di Marcoing, sebuah desa di Prancis, seorang tentara Jerman berpangkat kopral terluka hingga Henry bisa berada di jarak tembaknya. Henry pun bersiap membidik laki-laki di hadapannya. Tinggal sebuah tarikan jari. Tetapi Tuhan menentukan lain. Henry tidak menarik pelatu karena melihat laki-laki yang dibidiknya terluka dan tidak mengangkat senjata untuk melawan. Henry tidak tega. Tentara Jerman itu kemudian mengangguk sebagai tanda terima kasih dan kemudian beranjak pergi. Andai saja laki-laki itu ditembak mati, maka salah satu perang terbesar dalam sejarah mungkin tidak akan terjadi. Perang itu adalah Perang Dunia Kedua, yang menelan korban jutaan manusia tidak berdosa mati dan berdampak terhadap umat manusia hingga saat ini. Dan siapakah laki-laki Jerman yang diselamatkan Henry Tandy tersebut? Dia adalah Adolf Hitler, pemimpin Jerman yang akhirnya menjadi tokoh sentral salah satu perang terbesar di jagat ini. Pada akhir hidupnya, Henry menyesal kenapa dia tidak menembak Hitler pada saat itu. Berbeda dengan perkataannya saat itu, saya membidik, tapi saya tidak bisa menembak orang yang terluka, jadi kubiarkan dia pergi. Dan keputusannya ini tercatat sebagai salah satu keputusan terburuk dalam sejarah. Kesimpulannya, kita tidak bisa menilai sudut pandang Tuhan dengan ukuran manusia, karena otak dan wawasan kita terbatas. Seperti halnya sebuah hadits tentang seorang pelacur yang masuk surga hanya karena memberi minum seekor anjing yang kehausan. Itulah kesimpulan yang penulis dapatkan. Silahkan Sohib buat kesimpulan sendiri. Semoga bermanfaat.